Saya Umum Syedina Zahra. Saya Muhammad Adriansa. Saya Alma Salma Fernisia. Saya Amanda Putri Anggraini. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai proposal manajemen strategik pada usaha ekonomi kreatif, yaitu materi kami tentang buket bunga artifisial. Yang pertama ada latar belakang. Manajemen strategi adalah proses pengambilan keputusan mendasar untuk mencapai tujuan organisasi melalui tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dalam dunia bisnis, manajemen strategi menjadi elemen penting agar usaha berjalan efektif. UMKM kini berperan signifikan dalam perekonomian Indonesia dan menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional. Dengan potensi yang dimiliki, diperlukan strategi dan program yang jelas untuk mendukung pertumbuhan UMKM, terutama di bidang bisnis produksi kreatif yang berkembang pesat. Selanjutnya ada deskripsi usaha. Nama usaha yang kami rencanakan yaitu Floris Studio, dengan produk yang dihasilkan berupa buket bunga artifisial dan memiliki beberapa variasi, ukuran, dan harga yang berbeda serta melayani custom request sesuai keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada pun visi dan misinya. Visi kami yaitu menjadi UMKM yang inovatif dalam menyediakan buket bunga artifisial yang berkualitas tinggi. Misi dari kami yaitu yang pertama, menciptakan buket bunga dengan desain unik dan personal untuk setiap momen spesial bagi pelanggan. Yang kedua, menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Yang terakhir yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional. Kemudian ada pula analisis SWOT dari usaha kami, yaitu yang pertama ada strength atau kekuatannya. Yang pertama yaitu kreativitas serta inovasi produk dengan menawarkan kemampuan dalam menciptakan desain buket bunga yang unik dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang kedua, pelanggan dapat memilih tema, warna, atau pesanan khusus dalam buket bunga. Yang ketiga, daya tahan produk yang lebih lama dan mudah disimpan. Yang keempat, biaya produksi terbilang lebih stabil karena bunga yang digunakan adalah bunga artifisial hingga tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga bunga segar. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu persepsi pelanggan dengan anggapan bunga artifisial kurang bernilai dibanding bunga segar. Yang kedua yaitu bunga artifisial tidak dapat meniru aroma dan tekstur bunga segar. Yang ketiga yaitu harga bersaing dengan produk serupa yang dijual lebih murah oleh pesaing. Yang ketiga yaitu ada opportunities atau peluang. Yang pertama, pemanfaatan platform e-commerce dan sosial media untuk memasarkan sekaligus mempromosikan produk secara visual. Yang kedua, event serta perayaan lain seperti wisuda, ulang tahun, atau pernikahan yang membutuhkan bunga untuk dekorasi. Yang ketiga, tren do it yourself membuat banyak pelanggan menginginkan buket bunga yang estetik dan unik sehingga memungkinkan produk custom. Yang terakhir dari analisis SWOT ini ada threat atau ancaman, yaitu persaingan ketat karena banyak pelaku usaha UMKM serupa. Yang kedua, perubahan preferensi pelanggan yang lebih memilih hadiah lain seperti hampers daripada bunga. Kemudian yang terakhir yaitu ada regulasi tentang penggunaan bahan plastik atau produk tidak ramah lingkungan yang mempengaruhi produksi. Selanjutnya tren pasar. Yang pertama, popularitas bunga artifisial yang semakin diminati karena lebih tahan lama dibandingkan dengan bunga segar, bebas perawatan atau maintenance, serta cocok untuk event atau acara-acara penting seperti wisuda, ulang tahun, pernikahan, bahkan sekedar hadiah romantis. Yang kedua, tren dengan tema minimalis dan modern, desain sederhana, elegan, dan estetik sesuai dengan tren dekorasi saat ini dengan penggunaan warna-warna tertentu yang memberikan kesan lembut. Yang ketiga, tren kombinasi produk. Banyak pelaku UMKM yang menggabungkan buket bunga artifisial yang produk lain seperti snack, coklat, boneka, atau uang tunai. Yang terakhir, memiliki target pasar yang luas. UMKM buket bunga banyak menjadi pilihan populer bagi generasi milenial dan Gen Z karena harga yang relatif terjangkau
dan daya tahan yang lama sehingga sangat diminati. Selanjutnya ada penetapan tujuan strategi. Terdapat beberapa tujuan dalam penetapan tujuan strategi. Di antaranya, yang pertama ada tujuan jangka pendek, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Beberapa tujuan jangka pendek usaha kami yaitu: 1. Meningkatkan penjualan dengan memperluas promosi melalui media sosial. Yang kedua, menambah variasi produk. Yang ketiga ada meningkatkan pengikut media sosial dan kolaborasi dengan influencer. Yang keempat ada mempercepat waktu pembuatan buket bunga. Kedua ada tujuan jangka menengah, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam waktu 1-3 tahun. Beberapa tujuan jangka menengah usaha kami yaitu: yang pertama ada menjangkau pasar luar kota. Yang kedua ada kerjasama dengan event organizer atau wedding organizer. Yang ketiga ada meningkatkan reputasi dan mengembangkan standar kualitas produk. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan jangka panjang, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam waktu 3-5 tahun atau lebih. Beberapa tujuan jangka panjang dalam usaha kami yaitu: yang pertama ada menjadi salah satu UMKM ekonomi kreatif di bidang usaha buket bunga artifisial di tingkat nasional. Yang kedua ada mulai memasuki pasar ekspor produk buket bunga ke negara terdekat atau negara tetangga. Selanjutnya adalah strategi implementasinya. Yang pertama ada dari sumber daya manusia, yang kedua keuangan atau finansial, yang ketiga teknologi, dan yang keempat material. Untuk sumber daya manusia, memastikan supaya tim bekerja efektif dan memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Dapat dilakukan beberapa langkah seperti pelatihan karyawan, pembagian tugas, serta memberikan penghargaan kepada karyawan. Dari segi keuangan atau finansial, melakukan pengendalian keuangan dengan melakukan pengelolaan biaya, penetapan harga, dan investasi. Yang ketiga ada teknologi, penggunaan media digital untuk memperluas jangkauan seperti menggunakan media sosial atau platform e-commerce. Yang keempat ada material, untuk memanage stok bahan dasar dan pemilihan bahan baku yang berkualitas. Selanjutnya ada evaluasi dan kontrol. Adapun evaluasi dan kontrol yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, meninjau data penjualan bulanan untuk melihat buket bunga apa, seperti apa yang sering dibeli atau banyak digandrungi oleh pelanggan. Yang kedua, melakukan survei dengan cara meminta review atau masukan untuk mengetahui seberapa puas para pelanggan dan apa kebutuhan mereka. Yang ketiga ada perbaikan secara berkala. Perbaikan secara berkala dan terus menerus untuk menyesuaikan strategi berdasarkan evaluasi dan tren pasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa UMKM buket bunga artifisial memiliki prospek cerah karena keunggulannya seperti daya tahan lama, desain fleksibel, dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Namun, persaingan ketat dan perubahan tren pasar menuntut inovasi berkelanjutan dan peningkatan kualitas produk. Fokus pada layanan pelanggan dan efisiensi operasional menjadi kunci untuk mempertahankan loyalitas serta memastikan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Kemudian ada pun sarannya untuk usaha ini adalah dengan meningkatkan pemasaran sesuai prioritas strategi, memperkenalkan toko buket bunga artifisial Florist Studio kepada masyarakat dengan cara menarik perhatian konsumen, serta mengimplementasikan strategi yang dirumuskan agar usaha dapat berjalan dengan lancar. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.